kasih Bu Ratni yang sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, saya hanya melanjutkan dari pemaparan Bu yang sudah dipaparkan oleh Bu Ratni tadi. Oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Rani, saya dari BIK Indonesia. Kami satu tim, kita sama-sama belajar dari kita untuk kita ya Bu ya. Saya akan memaparkan mengenai kemasan. Pengemasan ya maksud saya. Pengemasan, seorang pelaku usaha diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin hasil yang dihasilkan produk pangan yang bermutu dan aman. Yaitu salah satunya penanggung jawab agar konsisten dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, mempunyai pengetahuan higien dan sanitasi pangan, serta proses produksi yang ditanganinya. Pengawasan yang dilakukan secara rutin, pengawasan bahan, seperti diperhatikan expirednya mungkin, kemudian pengawasan proses yang seperti tadi, diperhatikan higiennya ya, kemudian melakukan tindakan koreksi atau pengendalian terhadap penyimpanan. Mungkin itu seperti penyimpanan bahan baku ya. Ya, selanjutnya Bu. Selanjutnya pelabelan pangan. Pelabelan pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Seperti contohnya ada gambar di bawah, itu yang minuman ya, ditempelkan pada kemasan, disertakan pada pangan, dicetak pada kemasan. Banyak ya Ibu-Ibu, contohnya kita bisa lihat produk-produk, banyak sekali. Itu contohnya ada. Ya, selanjutnya Bu. Sesuai peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, label pangan olahan paling sedikit memuat keterangan mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, itu sangat penting ya, atau pengimpor, halal, sertifikat halal bagi yang disyaratkan. Tanggal dan kode produksi itu penting juga, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan asal-usul bahan pangan tertentu. Seperti misalkan ini seperti contoh di pinggirnya ada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca seperti informasi huruf A, C, D, E, G, H dapat ditemukan pada bagian label yang paling mudah dilihat dan dibaca, bagian utama label ya. Kita bisa melihatnya seperti gambar di samping, bagian lain pada label. Mungkin itu ya, seperti yang dilihat ada itu di Lolita, itu nggak perlu disebutkan ya, itu contoh saja, itu nama merek mungkin ya. Ya, next Bu. Nah, ini dia contoh label pangan olahan. Ini contoh aja ya Ibu-Ibu, seperti nugget ayam itu nama produk, caki itu nama dagang, atau nama merek juga bisa. Nah, kemudian ada halalnya. Kalau bisa di kemasan itu ada halal, ada nomor halalnya kalau memang sudah ada label halal. Jangan kenapa harus ada nomornya? Karena biasanya kalau sekedar logo aja semua orang bisa menempelkan ya, gitu. Bahkan si produk itu belum halal pun bisa ditempelkan ya. Makanya nomor itu harus selalu disertakan, nomor PIRT, nomor BPOM, halal itu harus disertakan di kemasan. Kemudian cara penyimpanannya, simpan di suhu beku misalnya, karena ini bahan yang beku ya, nugget, di suhu 18 derajat Celcius. Itu harus ada keterangannya ya Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Kemudian nama dan alamat produsen itu juga penting. Di belakang biasanya, di belakang itu nama dan alamat produsen, diproduksi oleh siapa, oleh apa, PT apa gitu ya.
Kemudian nomor izin edar BPOM RI MD. Nah, ada di sampingnya nomor harus disertakan. Kemudian keterangan kadaluarsanya juga sangat penting ditulis. Kemudian berat bersih ya, neto biasanya ya gitu. Kalau bahasa Inggris neto berat bersih gitu. Itu wajib diisi. Kemudian daftar bahan juga harus lengkap. Daftar bahan, misalkan ini nugget terbuat dari daging ayam, berapa persen, air, tepung, roti, gluten itu dan lain-lain ya, itu harus lengkap, harus ditulis ya, disertakan di label pangan. Kemudian nilai gizi juga itu harus. Kemudian cara penyimpanan, penyiapan, maaf ya, cara penyiapan, misalkan siapkan wajan, panaskan gitu, itu juga harus seperti alur produksi mungkin ya Bu ya. Kode produksi juga harus di ini ya, kode produksi itu Bu, ibu-ibu misalkan produksi tanggal berapa, produksi tanggal berapa, bulan apa, itu dikasih tanda. Kita bisa mengasih tanda sendiri sehingga apabila nanti suatu hari ada kesalahan apa ya, misalkan keracunan apa kan, oh ini produksi, jadi jangan semua produk bahan oh ini beracun, enggak ya, ada bermasalah, jangan. Makanya ini kode produksi itu sangat penting di dalam label, karena untuk mengetahui sampai sejauh mana kendala atau permasalahan di produk kita ya. Kemudian barcode cek di aplikasi BPOM mobil ya. Kemudian seterusnya Bu. Ya Bu Ratni. Ya sebentar, nggak jalan ya. Ya. Selanjutnya itu penyimpanan. Nah ini ya ibu-ibu, bapak-bapak, apalagi UMKM, ini sangat penting untuk penyimpanan bahan baku, kemasan, gudang produksi yang sudah jadi, itu harus terpisah ya ibu-ibu. Penyimpanan bahan yang digunakan dalam proses produksi, bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan, dan produk akhir dilakukan dengan baik sehingga tidak mengakibatkan penurunan mutu dan keamanan pangan. Tempatnya terpisah, bersih, rapi, tidak menyentuh lantai, dinding, gunakan palet dan rak. Kenapa? Karena untuk mengurangi masa expired ya. Kalau kita membeli bahan itu harus, kalau disimpan di lantai itu akan cepat expired ya mungkin. Kemudian FIFO, first in, first out. Barang yang masuk lebih dulu harus keluar lebih dulu. Misalkan ibu-ibu membeli barang nih, contohnya terigu. Oh, ini baru belinya tanggal 12. Kemudian tanggal 15 beli lagi. Pas mau produksi kita usahakan tanggal 12 dulu dipakai, habiskan dulu yang pertama kita beli, baru kita yang lama, yang baru dilakukan produksi. Kemudian FIFO, first expired dan first out. Nah, barang yang kadaluarsa lebih dulu keluar. Kenapa? Karena memang sudah mendekati kadaluarsa, harus cepat dulu diproduksi ya, Bu, ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan sampai tunggu kadaluarsanya benar-benar jatuh tempo dan tidak bisa diproduksi, akhirnya akan dibuang. Sayang banget kan? Jadi kita harus didahulukan yang udah mendekati expired. Harus ada identitas dan pencatatan, itu sangat penting. Misalkan ibu-ibu, bapak-bapak membeli barang, membeli bahan, itu harus tercatat. Jangan sampai menyetok barang tidak ada tercatat, itu sangat bahaya ya, sangat bahaya sekali. Nah, seperti gambar di atas ada gudang bahan baku. Nah, gudang bahan baku itu harus terpisah ya, minimalnya kalau misalkan UMKM bisalah dipisahkan, misal ini di lemari, misalkan lemari plastik yang memang tidak terkontaminasi sama tembok dan lantai ya, gitu. Kemudian gudang kemasan juga harus terpisah, minimalnya ada sekatan gitu ya. Kemudian gudang produk jadi, nah ini dia nih,
ini yang kita harus perhatikan. Gudang produk jadi itu sangat penting karena kita sebagai pelaku usaha UMKM khususnya ya, kita kadang mencampur yang sudah selesai diproduksi, disimpan di situ juga itu akan terkontaminasi ya. Seperti yang tadi Bu Ratni sudah paparkan bagaimana kontak silang terjadi ya. Itu mungkin itu ya. Kemudian selanjutnya Bu Ratni. Nah. Kemudian fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi, yaitu kebersihan ya, sangat penting. Fasilitas dan kegiatan hygiene dan sanitasi diperlukan untuk menjamin agar bangunan dan peralatan selalu dalam keadaan bersih dan mencegah terjadinya kontaminasi silang dari karyawan. Nah, seperti tadi juga pengaruh juga ya yang barusan saya paparkan, kontaminasi silang itu ya akan terjadi baik itu dalam produksi atau penyimpanan barang bahan baku dan barang jadi. Kemudian fasilitas higien dan sanitasi yaitu sarana pembersih atau pencucian, sarana higien karyawan untuk cuci tangan, sarana cuci tangan juga, sarana toilet, jamban, sarana pembuangan air dan limbah, kegiatan higien dan sanitasi mungkin tadi sudah dipaparkan sama Ibu Ratni secara detail. Saya hanya mencontohkan saja. Kemudian Bu Ratni. Nah, seperti ini kita seperti gambar yang sebelah ya. Ini contoh tidak boleh terjadi seperti ini. Sarana pembersih kita setelah selesai produksi, kita wajib membersihkan kembali. Walaupun besok akan produksi lagi, tetap kita hari ini selesai kerja kita harus clear, harus membersihkan tempat produksi sehingga tidak mengakibatkan timbulnya kecoa dan macam-macam gitu ya. Ya, kemudian nah, ini yang barusan saya bilang program pengendalian hama. Ini penutup akses masuknya tikus serangga itu harus selalu dibersihkan ya ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau bisa diganti dengan yang aluminium. Pengalaman saya kalau yang plastik seperti ini akan dimakan itu tikus ya, curut gitu. Kadang habis ya, itu pengalaman saya. Nah, kita harus menggunakan yang aluminium. Itu insya Allah aman lah ya. Gitu. Tikus juga enggak ini, tapi kita harus selalu membersihkan itu pasti. Kemudian seperti tadi dinding ya harus pakai yang kasa itu ya, seperti Ibu Ratni tadi yang pencegahan tikus dan serangga ya, kita menyediakan kayak lem tikus, perangkap gitu. Terus isi ram pada pintu dan jendela. Ram itu seperti kain kasa ya, kawat nyamuk gitu ya Bu ya. Kemudian jangan meletakkan insektisida pada pangan. Jangan sembarang menyemprot juga di ruang produksi. Seperti misalkan ibu-ibu kadangnya pernah ada yang bilang banyak kecoa katanya, banyak kecoa lalu kita menyimpan itu bukan Bu, yang putih-putih itu apa? Kamper katanya gitu. Itu jangan ya Bu ya, karena itu tidak bagus untuk makanan gitu. Ya kalau bisa, biasanya kalau kita sering membersihkan, insya Allah ya, kalau sering membersihkan hama-hama itu akan sedikitlah berkurang ya. Tapi namanya tikus kita tidak bisa mencegah karena semua udah tahu lah tikus itu sangat nakal ya. Mungkin kita hanya bisa mengantisipasi saja, mungkin itu saja. Kemudian pengangkutan. Wadah dan alat pengangkutan tidak mencemari produk. Kalau bisa berbahan stainless ya ibu-ibu, bapak-bapak, jangan plastik. Itu sangat dampaknya sangat buruk buat produk ya. Kemudian mudah dibersihkan dan jika perlu didesinfeksi itu dilakukan. Memisahkan produk dari bahan non-pangan selama pengangkutan. Kemudian melindungi produk dari kontaminasi terutama debu dan kotoran. Mampu mempertahankan suhu, kelembaban, dan kondisi penyimpanan. Kemudian mempermudah pengecekan suhu, kelembaban, dan
kondisi penyimpanan. Pemeliharaan wadah dan alat pengangkutan itu harus bersih dan terawat. Dilakukan pembersihan setelah digunakan. Seperti tadi saya bilang, setelah produksi, karyawan harus membersihkan semua peralatan dari mulai alat produksi sampai alat pengangkutan. Kemudian, nah, pencatatan dan dokumentasi. Tujuannya mampu telusur, terdiri dari penerimaan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, produk akhir, distribusi, penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi, penarikan produk, disimpan 2 kali umur simpan produk, dijaga tetap akurat dan mutakhir. Kemudian, pencatatan dokumentasi. Nah, yang barusan saya paparkan yaitu pencatatan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Seperti tabel di samping ya, kita harus melakukan pencatatan seperti itu. Perka BPOM nomor 22 tahun 2007 tentang penarikan produk pangan dari edaran. Pemilik harus mencatat dan mendokumentasikan penerimaan bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong, penyimpanan, pembersihan, sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, distribusi produk akhir, penarikan produk, dan lain-lain yang dianggap penting. Itu harus dicatat. Catatan dan dokumentasi disimpan 2 kali umur simpan produk. Catatan dan dokumen dijaga tetap akurat dan mutakhir. Seperti yang di samping ya, contohnya ada kartu stok. Seperti tadi saya bilang, yang awal kita pembelian dicatat, semua tercatat, jadi kita akan tahu ini stok yang lama apa yang baru. Kemudian data pemasok, bahan baku, dan kemasan. Pencatatan pembelian barang, yaitu tanggal, nama barang, nama pemasok, harga satuan, total, keterangan, semuanya tercatat ya. Kemudian, nah, pelatihan karyawan itu sangat penting ya Ibu, Bapak-bapak. Kita memiliki karyawan, kita juga harus menerapkan kepada karyawan tentang higien dan sanitasi. Pemimpin dan karyawan IRTP harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip dan praktek higien dan sanitasi pangan serta proses pengolahan pangan yang ditangani agar mampu mendeteksi risiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu untuk memperbaiki penyimpanan yang terjadi serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman. Nah, pemilik atau penanggung jawab harus mengikuti pelatihan PKP atau IRTP atau CPPOB seperti yang sekarang ibu-ibu, bapak-bapak sekarang ini yaitu sama pelatihan juga. Nah, bisa menerapkan nanti setelah selesai bisa menerapkan kepada para karyawan, pekerja kita bisa diterapkan. Kemudian pemilik juga bertanggung jawab menerapkan dan mengajarkan seperti yang barusan saya paparkan ya sesuai dengan GMP gitu. Jadi alur produksi itu akan higienisnya itu akan terjaga karena si pemilik dengan karyawan berkolaborasi dan berpengetahuan tentang cara pengolahan pangan yang baik. Ya, kemudian penarikan produk. Nah, ini yang tadi saya paparkan. Kenapa harus mencatat itu ya? Karena kalau terjadi sesuatu itu produk harus ditarik. Tapi kalau kita sudah ditulis tentang kode edarnya, itu produk yang kita tarik itu yang ada bermasalah kode edarnya tanggal berapa, bulan apa itu yang kita tarik. Jadi tidak perlu semua yang ditarik kalau ada problem di produk kita. Nah,
seperti tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan, atau karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Tujuannya mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan atau melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Nah, pemilik harus menarik produknya dari edaran. Kedua, menghentikan produksinya, di stop dulu produksinya kalau apabila ada problem seperti tadi. Menarik produk lain yang kondisinya sama dengan produk penyebab bahaya, melaporkannya ke pemerintah kabupaten atau kota dan balai POM setempat. Karena itu sangat penting, nanti pihak BPOM juga akan menindaklanjuti gitu. Kemudian memusnahkan produknya jika terbukti berbahaya bagi konsumen yang disaksikan di DFI atau FI. Ya. Penanggung jawab mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan. Itu harus dilakukan secepat mungkin apabila produk kita terjadi permasalahan seperti itu ya. Kemudian next Bu. Ya, ternyata demikian tentang CPPOB. Ini perlu juga Bapak Ibu terapkan. Keamanan pangan merupakan praktek yang harus diterapkan baik oleh industri besar maupun UMKM. Keamanan produk pangan dapat dihasilkan sepanjang unit usaha menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik, yaitu CPPOB, sehingga dihasilkan produk yang bermutu serta berdaya saing. Kemudian cek klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk. Ingat ya Ibu-Ibu, cek klik kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa itu sangat penting sebelum membeli produk olahan terkemas yang akan dipakai sebagai bahan baku proses produksi. Itu. Mungkin itu saja Bu Ratni paparan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Eko, karena Bu Dwi lagi ada urusan mungkin ya. Kita serahkan ke Pak Eko.